Yo, balik lagi sama gue di channel Bermanti dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai video Bitcoin yang tadi sudah saya upload sekitar jam 5 sore, hari ini akan saya upload juga untuk XRP. Ya, jadi analisa untuk XRP karena memang belakangan ini dia lagi dapat good news, khususnya persidangan melawan SEC. Dia udah berapa kali sih mendapatkan poin lebih dibandingin SEC gitu ya. Jadi waktunya terakhir itu masih punya sekitaran 2 minggu lagi lah untuk si SEC banding dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan memang tidak diperpanjang lagi kasusnya dan ya di bulan ini, ya bagus banget, kemungkinan besar ya XRP bisa aja kalau misalkan menang sidang dan sidangnya itu berakhir di akhir bulan ini, ya bisa aja harganya itu naik gitu, sangat-sangat mungkin sekali gitu ya. Apalagi banyak banget yang nungguin si XRP ini dari tahun kemarin. Saya pribadi akumulasi ya di XRP di beberapa area support. Sampai hari ini pun saya belum melepas XRP saya. Jadi ya masih wait and see aja, dan juga masih ya pokoknya intinya masih nunggu lah ya untuk persidangannya bener-bener clear. Nah, udah siap-siap nanti take profit lah, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi untuk persis kapannya benar-benar selesainya, ya nggak ada yang benar-benar tahu, teman-teman. Ya bisa aja tiba-tiba diumumin, oh ini selesai nih, boom, langsung harganya meroket. Jadi orang-orang ya keburu FOMO, yang nungguin harganya lebih murah lagi, udah keburu ngepump, akhirnya FOMO, dan nanti masuk ke fase koreksinya ya pada sangkut ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kemarin-kemarin yang udah akumulasi ya, apalagi XRP Army dari tahun-tahun kemarin, ya mungkin masih sedikit bersabar lagi lah. Semoga tahun ini dia benar-benar clear, tapi khususnya atau persisnya jam berapa, bulan apa, hari apa, ya nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya cuman memang ada kemungkinan kalau misalkan nggak diperpanjang lagi akhir bulan ini, bisa saja sidangnya selesai. Jadi ya sama-sama berharap lah ya XRP Army. Oke, jadi langsung aja untuk Bitcoin Dominance, sedikit pembahasan. Semoga aja dia kan sekarang time frame 1 jamnya ya. Ini testing terhadap EMA 34 dan 55-nya. Garis warna merah dan biru ini. Jadi hopefully memang dia nggak mampu breakout dari sini, kemudian dia bisa drop lagi. Ya berarti altcoinnya lumayan kan untuk dikasih napas, dan juga XRP tentunya. Oke, next ini ada untuk XRP time frame daily ya. Jadi memang ini saya tarik dulu untuk trendline resistannya ya. Ini berapa kali dia false break ya. Ini nggak mampu benar-benar breakout terhadap trendline resisten ini. Jadi ini adalah resisten yang cukup kuat juga dari pergerakan-pergerakan sebelumnya ya. Ini saya ambil aja. Oke, jadi memang next lagi terakhir kali dia istilahnya visit itu kisaran 10 November 2021. Nah, semenjak itu sampai sekarang belum pernah lagi di hit, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita masih dikasih napas, soon or later kita setidaknya akan testing juga terhadap trendline resisten ini, teman-teman. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan secara daily time frame. And then ini adalah key support and then resistance yang pernah saya bahas, yaitu di sekitaran 0,52 sampai sekitaran 0,6 dolar lah. Yang saya box ini warna hijau ya dengan garis kuning ini. Ini adalah key supportnya untuk si XRP. Jadi hopefully memang kalau misalkan nanti pun setelah bulan ini masukin bulan depan dia masuk ke fase koreksinya lagi, semoga area ini masih bisa menahan untuk penurunannya si XRP. Ya jadi bisa diperhatikan dulu untuk key supportnya secara daily time frame, teman-teman. And then ini secara overall ya, kita lihat dia ini sideways di range warna biru ini yang saya sudah tandain nih. Untuk bagian bawahnya itu di sekitaran 0,7 dolar, untuk bagian atasnya ini sekitaran 0,91 dolar. Jadi memang dia masih bermain di dalam range ini yang saya tandain. Nah, ini teman-teman ya, dia masih bermain di dalam range ini untuk istilahnya range normalnya ya. Dan ini adalah lowest pointnya di key supportnya dia, kemudian kan mantul gitu ya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk jangka pendeknya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk tektokannya atau yang scalping lah, kurang lebih seperti itu. And then soon kita bisa lihat ya, untuk secara daily time frame dia lagi testing nih. Setelah dia mantul, testing terhadap EMA 34 dan 55 time frame daily. So kalau memang dia mampu breakout dari sini, potentially next target itu bisa juga visit ke area atas dia satu, itu di kisaran 0,91 dolarnya ya. Dan next target lagi pasti di trendline resisten ini yang tadi sudah saya mention ataupun infokan ke teman-teman sekalian secara daily time frame. Nah, kemudian kalau misalkan pun dari sekarang kita ataupun saya tarik menggunakan Fibo dari swing high ke swing low-nya dia, so kita mendapati beberapa golden ratio ya. And then di sini dia memang testing terhadap retracement 0,3 dan 0,5-nya. Di situ juga ada
EMA 34 dan 55. Jadi di sini ada confluence of resistance. Ya, jadi kalau misalkan dia nggak mampu breakout dari sini, kemudian dia drop, berarti kita bisa lihat yang namanya dead cat bounce. Jadi dia drop ya, kemudian dia going up mantul dulu, cuman ngetes ke kisaran retest 0,5-nya, kisaran-kisaran area situ. Kemudian dia kena reject, nggak mampu breakout lebih tinggi lagi, and then dia drop lebih dalam lagi. Jadi ini dead cat bounce. Tapi kalau misalkan di area sini dia mampu mempertahankan bullish momentumnya untuk lanjut break lagi ya, next target di retest 0,6 dulu, kisaran 0,83 dolar ya. Ini dulu untuk terdekatnya. Next lagi pasti di area atasnya dia sideways 0,91 dolar dan juga trendline resisten ini. Jadi ini secara daily dulu saya infokan ke teman-teman sekalian ya, untuk area-areanya dan key supportnya. Oke. Next, ini adalah secara hourly time frame khususnya 1 jam. Jadi memang sebelumnya ketika dia rebound ya, kemudian dia sempat bikin sebuah triangle pattern, ini juga bisa kita bilang juga seperti bullish pennant nih. Ya, jadi dia going up dulu ya, kemudian dia bikin range seperti triangle pattern ya, kemudian probabilitasnya kalau bullish pennant untuk melanjutkan penguatannya. Ya, jadi memang sebelumnya kita sudah lihat ya, untuk si pergerakan XRP ini udah going up, kemudian dia membentuk triangle pattern, and then dia mendapati ataupun kita bisa lihat dia udah breakout. Cuman dia sampai 0,799 dolar aja. Kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi, kemudian saya tandain ya, sebentar nih di sekitaran sini lah ya. Ya, kemudian saya rectanglein areanya. Nah, sebelumnya di area situ ya, ini menjadi area resistance and then support dari pergerakan si XRP sebelumnya. Kita bisa lihat nih, menjadi support sebelumnya ya, ini support berapa kali, and then menjadi resistance juga nih, resistance. Jadi memang untuk jangka pendeknya khususnya time frame hourly di sekitar 0,79 sampai 0,8 dolar itu adalah area resistance yang cukup kuat untuk si XRP jangka pendeknya. Ya, makanya kita bisa lihat dia langsung drop lagi, testing terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini. So, kalau misalkan dia mampu nih bertahan di sini ketika dia drop ya, kemungkinan dia akan coba lagi testing ke area resisten yang cukup kuat untuk secara jangka pendek lah ya. Tapi kalau misalkan percobaannya lagi dia nggak mampu, berarti ini ada kemungkinan untuk dia create yang namanya 1, 2, 3 triple top. Nah, ini kurang bagus ya, itu indikasinya ada untuk dia bisa drop lebih dalam lagi ya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk range kisaran 0,79 sampai 0,8 dolar ini untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan percobaan nextnya lagi setelah dia mampu maintain di atas EMA 34 ini secara time frame hourly-nya, kemudian dia mencoba testing lagi di sini, dia malah membuat sebuah range atau bisa juga sideways di sini ya, ini adanya indikasi pressure dari si seller tidak masuk lagi seperti sebelum-sebelumnya ya. Berarti memang ada kemungkinan untuk dia bisa going up lebih tinggi lagi, ngejar next target resistance. Kalau disclaimer seperti ini dia malah sideways. Oke, berarti memang adanya perubahan dari tekanan seller yang sebelumnya masuk lumayan signifikan nih ya, 1-2-nya terakhir malah sideways. Ya, jadi memang disclaimernya itu dulu teman-teman. Kalau misalkan kita mau lihat si XRP bisa terbang lebih tinggi lagi, even ke kisaran 0,9 atau ke 1 dolarnya untuk di bulan inilah ya. Jadi ini dulu yang bisa diperhatikan untuk jangka lebih pendeknya pada pergerakan si XRP. Ya, jadi memang untuk sidangnya juga saya masih menunggu XRP Army, semoga masih sabar lagi lah ya, khususnya untuk tahun ini semoga dia cepet kelar sidangnya. Ya, nanti kita bisa memetik hasilnya bersama-sama. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.